Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tirta Peng-Peng di konten Mitos Fakta Kesehatan. Kali ini nggak ada sponsor ya? Monggo. Oh gitu ya. Sponsor dong, woi. Nggak ada sponsornya. Pengen nonton doang. Ayo, minimal ada sponsor biar kita nggak boncos. Pertanyaan pertama. Mau nanya nih Pak, sakit mata itu emang bisa menular? Tergantung, kalau infeksi virus dia menular, tapi menularnya tetap lewat bukan tetesan matanya, tapi lewat droplet. Contoh konjungtivitis yang karena infeksi virus, ya dia ketularannya lewat droplet gitu, atau cairan-cairan mata yang infeksius terus dileletin ke mata temennya. Jadi bukan dari tatapan. Aku jengkel banget tuh. Contoh orang belean ya, konjungtivitis terus ditutup kacamata hitam biar nggak nular. Nularnya bukan lewat pandangannya, bukan. Lewat droplet, lewat droplet. Karena virus itu rata-rata menularnya lewat droplet, pecahan omongan. Bukan dari tatapan mata. Mata hitam. Anjir, baru tahu. Yang pas SD kan, kalau kita belean kan tutup kacamata hitam biar gak nular. Padahal terus tetap aja sekelas ketularan semua. Ya karena nularnya lewat droplet sama nafas. Airborne bukan lewat pandangan mata. Gak ada gunanya itu. Nularnya lewat droplet, Mas, bukan lewat pandangan mata itu. Lama hidup baru tahu ini. Ayo, buset. Yuk, next. Next nih Pak, kalau misalkan kita habis lari, terus kan kita minum air hangat, ada yang minum air hangat. Emang katanya bisa bikin lemak cepat hilang, cepat luntur. Di pembakaran lemak. Iya. Ya kalau gitu kau minum asam sulfat aja, biar lemakmu nguap semua. Enggak, ini tolong Ini tolong Enggak, jadi gini ya. Air berapa suhu air berapapun ketika masuk ke lambung itu sudah pasti akan netral. Ya, jadi tidak berpengaruh ke penghancuran lemak atau enggak. Yang berpengaruh tuh ke sensor hausnya. Kalau kamu minum air dingin itu menurunkan suhu inti tubuh. Dan kamu akan menghilangkan sensor hausnya. Kalau terlalu dingin jadi brain freeze karena memicu aktivasi saraf simpatis dan nervus yang ada di sini. Kalau minum kepanasan melonyok, ngambemu cuk, geblek. Kalau radang tenggorokan minum air hangat enak karena akan jadi vasodilatasi. Gitu. Tapi tidak berpengaruh ke lemak atau enggak, itu mitos. Untuk menghancurkan lemak bukan pakai air dingin, Mon. Dengkel banget saya tuh sama pakai air panas. Itu kalau cuci piring, betul. Tapi kan itu memang penghancur lemak. Tapi kalau buat penghancur lemak perut ya bukan lah. Iya bener juga. Lain-lain. Dok, edukasinya jangan pakai kata kasar. Kasar. Iya Pak, kalau misalkan rambut hidung itu dicabut atau dipotong itu bisa tambah panjang tambah banyak. Ya namanya rambut kalau dipotong pasti tambah panjang. Kau kalau nggak mau rambut tambah panjang, kau pakai perontok rambut aja, waxing tuh ini loh. Bulu hidungmu kau waxing pakai selotip, bar. Yo, X. Anjing ah. Oh ini. Aduh, banyak pikiran. Bisa bikin kulit badan nggak jadi putih. Iya, oh iya. Jadi banyak pikiran, kulit badannya nggak jadi putih. Betul, karena dia galaunya itu di tengah lapangan. Di tengah lapangan GBK itu. Anjing goblok. Iya, kobong. Yang menyebabkan kulit hitam atau enggak, itu adalah interaksi dari UV. Jadi kamu kalau galau kena sinar matahari ya kobong kulitmu tuh. Bukan dari banyak pikirannya. Rambut rontok Pak. Hah? Rambut rontok. Itu stres, betul. Kalau stres level meningkat, rambutnya jadi rontok, itu betul. Tapi kalau membuat kulit jadi hitam, anjing, mau ngejek gani, ya lu. Orangnya kapan banyak pikiran? Nggak ada. Dia memikirkan sesuatu aja enggak. Dia aja jarang pernah memikirkan sesuatu. Masuk, oke, bos. Nah, dimarahin, oke, bos. Nah. Santai aja Kim. Nah, next. Coba, next. Berbobot Apa sih? Mitos fakta. Nggak berbobot semua. Mengkonsumsi makanan yang atau minuman mentol apa bisa bikin impoten? Aduh.
Kayaknya berat. Nggak apa sih hubungannya dari mentol ke kontol? Karena sama-sama tol gitu, jadi dikait-kaitin. Kamu kalau makan mentol nanti nggak bisa aktif kontolnya gitu. Kenapa? Nggak sopan kata-kata kontol. Kontol kan kata lain dari titit, penis, ya kan? Apakah makan mentol seberapa banyak jadi impoten? Enggak. Ya, enggak ada hubungannya secara langsung. Kecuali kamu minum 1 drum mati soalnya. Apa sih yang ide ini dari mana sih? Mitos apa sih ini? Hah? Ini sumber dari mana sih? Mitos apa sih? Ini bukan mitos lagi, tolol. Ini lebih mending yang kayak saya cokli terus apa bisa menyebabkan dengkul kopong yang dulu itu. Itu lebih mending daripada saya makan mentol. Apakah nanti saya impoten? Kalau makan mentos itu, Golia, mentos itu. Ini mitos faktanya yang berbobot. Oh, ini nih. Apa benar nih semasa orang hidup itu minimal cuma kena sekali cacar? Bisa ya, bisa enggak. Kalau dia sudah ada imunitas alami, maka dia akan sulit terkena cacar yang varian yang sama. Tapi kalau dia imunitasnya drop, maka dia bisa berkali-kali kena cacar tersebut. Itu tugasnya ada vaksin. Vaksin itu membuat kita bisa membuat tentara-tentara atau imunitas atau antibodi. Sehingga nanti kalau ada virus cacar kita bisa nggak kena. Nah kalau kita sudah pernah kena cacar, itu kita akan muncul antibodi. Nah tapi cacar itu kan banyak. Ada varicella, ada yang dari smallpox, ada yang chickenpox, sekarang monkeypox, gitu. Jadi tergantung daya tahan tubuh dan ada antibodi atau imunitasnya apa tidak. Gitu. Kalau misalkan daya tahan tubuhmu remuk, ya kau bisa kena berkali-kali. Contoh monkeypox, orangnya daya tahan tubuhnya remuk, riwayat bepergian ke tempat-tempat yang infeksius, ke tempat rame, jarang higienitasnya jelek. Karena kan monkeypox ketularannya lewat cairan tubuh dan sentuhan. Ya bisa jadi monkeypox. Gitu. Ya, smallpox, monkeypox, chickenpox, nah itu beda-beda. Kayak herpes. Wah, herpes lu, penyakit kelamin. Kalau herpesnya di kelamin, genital, ya betul. Kalau herpes biasa sini namanya herpes zoster. Gitu, itu bisa jadi varicella juga bisa herpesnya. Gitu loh, beda-beda. Nah, lagi. Telapak tangan dan telapak kaki kalau keringetan emang benar ada indikasi kelainan jantung. Enggak mas, itu cuma reaksi fisiologi saja. Kalau keringatnya terlalu banyak, bawa ke dokter penyakit dalam. Berarti kelenjar keringatnya bermasalah, apokrinnya. Oh, nih ada yang nanya nih Pak. Dokter Tirta, kaki varises rasanya kayak ketarik, ototnya sakit kencang. Tolong bahas varises di kaki berbahaya nanti apa tidak di saat nanti udah tua apa harus operasi? Aduh, gini ya, varises itu kan ada faktor resikonya ya. Jadi pembuluh darah itu kan ada 2, ada arteri atau vena. Vena itu kan yang menghantarkan, dia tuh nggak punya, vena itu pembuluh darahnya tidak sebesar arteri. Dia tuh hanya punya katup-katup. Jadi kalau misal kita kesemutan kayak gini, ini kejepit kesemutan, itu karena pembuluh darah venanya tuh nggak bisa ngebalikin darahnya ke jantung. Makanya dia kesemutan karena ngumpul di sini. Nah makanya kita gerakin kayak gini tuh, biar pembuluh darahnya yang ke bendung di sini tuh naik ke atas. Nah kalau kalian olahraga, otomatis kaki kalian tuh udem. Makanya disarankan kalau kaki kalian habis olahraga tuh jangan jongkok langsung. Karena itu akan menghambat aliran pembuluh darah balik ke jantung, malah kehambat bawah semua. Akibatnya kalau membalas semua, nah pembuluh darah vena itu kan tidak seelastis pembuluh darah arteri. Maka dia jadi ngembang, kebendung. Nah kalau udah ngembang dia nggak bisa balik lagi. Itulah yang dinamakan varises. Nah kalau varises terlalu gede, itu akan berbahaya bagi tubuh. Kenapa? Karena dia akan kebendung terus di aliran bawah. Nanti dia akan telat ngebalikin darahnya ke jantung. Maka harus ke dokter spesialis jantung pembuluh. Lanjut masih. Ya. Jadi betul habis olahraga jangan langsung jongkok. Karena pembuluh darah di bawah tuh kan venanya banyak nih. Dia tuh nggak bisa balikin kayak arteri gitu loh, yang elastis banget. Dia tuh lembek, pembuluh darah vena tuh lembek nih loh, lembek ini kan lembek nih. Nih, kau kalau nggak percaya pembuluh darah vena, nih loh kebendung. Nih, urat-urat bukan urat, ini pembuluh darah vena, ini yang warnanya biru-biru nih, ini lembek. Nah kalau misalnya habis olahraga kau bendung, itu kan jadi gede. Dia nggak bisa balik lagi, maka jadi varises.
Pembuluh darahnya jadi gede, tapi darahnya udah balik. Akhirnya jadi apa? Jadi menghambat nanti trombus-trombus bisa muncul di situ. Itu Pak. Makanya tuh treatmentnya oleh dokter SPJP. Itu ranahnya SPJP bukan ranah dokter umum. Apalagi? Ini Pak, ada yang nanya semakin banyak kita makan karbohidrat pas nanti lari itu jadi semakin kencang. Belum tentu. Kalau gitu caranya belum tentu. Gini, yang membuat kencang apa tidak adalah power dari otot. Karbo itu hanya sebagai sumber bahan energi. Kalau dibilang, apakah kalau kita karbonya banyak, bahan bakarnya banyak? Betul kalau misal ototmu sudah terlatih. Kalau ototmu sudah terlatih, powermu gede, maka kamu tambah kencang. Kalau kardiomu sudah terlatih, cardio base-nya, kamu akan semakin jauh. Tapi karbo itu bahan bakar. Karbonya bukan dari nasi yang dimakan H-2 jam. Ada itu H-6 jam. Atau dari sumber energi gel yang karbo kompleks yang sudah siap siap dipakai atau siap diserap gitu. Jadi patokannya kemampuan otot. Faktor utama ya. Iya, kemampuan dan kekuatan fisik. Dah, itu aja. Capek saya, pulang. Ada Pak penutupan biar lucu Pak dikit Pak. Pertanyaannya aneh-aneh dari tadi. Iya, Pak. Lucu nih Pak. Dok, katanya kalau tangan kedutan, kalau yang kiri itu kedutannya mau dapat rezeki, kalau mau yang kanan kedutannya itu malah ngeluarin rezeki. Mitos-mitos gini tuh sensor ya tapi ya. Mitos apa? Kedutan tangan kiri dapat rezeki, kanan tuh sial, hah? Kedutan tuh reaksi fisiologis karena ada sistematika saraf atau otot gitu loh. Apa kaitannya? Kalau kedutan di mata tuh ada yang kangen. Goblok! Jengkel banget ya saya itu. Gini loh. Bego aja gitu loh. Ini mitos apa sih? Ini apa sih? Ini kalian dapat info dari mana sih? Nahan berak pakai itu Pak. Itu Pegang batu. sugesti. Itu sugesti. Nah, berak pakai gini nih megang itu sugesti biar kita mengencangkan sphincter ani. Jadi anal itu kan ada sphincter ani interna eksterna. Yang eksterna itu bisa kita gerakin biar tainya nggak bujrat. Kalau yang interna itu sudah pasti otomosiasi. Jadi kalau ada tai gini dia langsung buka. Makanya yang di bawah tuh yang nahan. Makanya dengan kita gini tuh kayak batu tuh untuk membuat kontraksi sphincter ani. Jadi memang ada bener karena sugesti. Udah itu aja, tanya aneh-aneh. Yang makan selamat deh. Hah? Ya lagi makan pasti ada yang komen dok gue lagi makan bangke. Enggak urusan. Muka lu kayak tai. Berak lu. Tanya aneh-aneh lu. Lain kali tanyanya gak bermutu, mitos faktanya. Apa kedutan tangan kiri.